Baik teman-teman semua, setelah membacakan parita-parita suci, mengulang ajaran Dhamma, dan berlatih meditasi, sekarang tibalah saat bagi kita untuk mendengarkan sesi Dhamma sharing yang akan dibawakan oleh Cici Artavanti. Cici Artavanti, waktu nilai saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Sorry ya. Pagi Cici, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Satihotu, Namo Buddhaya. Hai, kita mulai dulu ya sebelum kita mulai bincang-bincang Dhamma siang hari ini. Kita terlebih dahulu kembali berajali dan memuja Guru Agung kita. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Cici. Halo. Pagi, Ci. Halo, Ci. Pagi Cici. Halo. Aku Pagi, sambil Ci. share screen ya. Halo, Ci. Pagi. Senang banget deh nih pada semangat-semangat gini. Oke. Tunggu ya. Oke. Udah ada yang tahu topiknya hari ini apa? Ada yang tahu? Cici, steps to getting healthier boundaries. Oke, healthier boundaries ya. Hai. Yang lain, ada yang pernah dengar tentang boundary sebelumnya? Udah Ci, udah pernah. Udah pernah? Apa tuh? Kalau ada yang udah pernah dengar. Kalau menurutku boundaries itu kayak hal-hal yang mungkin kalau di sosial ya, di social life mungkin hal-hal yang nggak boleh orang lewatin batas lah, karena kayak ada sebuah jarak gitu yang nggak boleh dilewatin lah gitu. Jadi kayak itu sih kalau kayak ada jaraknya sendiri. Ya ada jaraknya sih. Oke, yang udah pernah juga boleh nih tolong sambil ditulis ya, sambil aku perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal di sini atau ada yang udah tahu aku sebelumnya? Ada yang tahu? Ada yang belum? Atau ada yang belum tahu? Ada yang udah pernah ikut sesiku sebelumnya? Baru pertama kali, Ci. Baru sekarang ya? Ya, bahkan nih MC-nya juga baru sekarang. Oke. Oh, ada yang tahu. Oke. Oh, ini ada Kevin. Kevin ngapain? Ini topiknya sama. Ya, oke. Ya, apa-apa. Ada lagi? Yang lain? Oke, karena bisa jadi topiknya sama. Iya, jadi sebelumnya sebenarnya topik ini sudah pernah aku bawakan di Dharma Sukha. Jadi di sini ada Kevin gitu ya yang biasanya bantu-bantu ngurus di Dharma Sukha juga. Jadi di Sri Born ini kan kita sama-sama ya sebenarnya remaja-remaja juga, dan kebetulan kalau aku perkenalan sedikit ya yang belum kenal, kalau aku itu biasanya aktifnya di Dhammacakka. Jadi kalau ini lagi nggak pandemi gini, biasanya aku tuh rajinnya ke Dhammacakka. Cuma karena lagi kayak gini ya paling online aja gitu. Nah sekarang juga paling bantu-bantu cuma dikit-dikit aja sih di remajanya Dhammacakka gitu. Jadi masih kadang-kadang suka ditanya atau diminta bantuan juga untuk Dhammadesana gitu, dan aku belajar Dhammadesana juga di sana, ada seniornya juga gitu. Kebetulan aku psikolog juga, jadi makanya materinya ini ketika dikasih seperti ini tahu gitu ya kalau oke gitu, kayak lumayan nih ada bisa saya bawain juga gitu ya, bisa aku bawain juga. Mostly di sini umurnya berapa teman-teman? Supaya aku bisa kasih contoh atau nanti biar pendalamannya bisa kita kira-kira gitu ya. Kalau misalnya ada yang SMP mungkin SMP? Enggak ya? Harusnya semua umur ada sih. Aku 21. Oh, 21. Oke. 21. Banyak kan berarti SMA sama kuliah, betul? Ya, atau ada yang SMP enggak? Ada yang SMP enggak yang hari ini hadir sih? Enggak apa-apa, hari ini hadir aja. Karena ini materinya sebenarnya cukup. Oh, ini ada yang SMP. SMP kelas berapa, Shelin?
Bener nggak namanya Shelin panggilannya? Shelin kelas 8. Oh, nggak apa-apa. Kalau kelas 8 kayaknya masih lumayan bisa ya. Gitu. Karena beberapa materi-materi ini terakhir nih kalau di Buddhist Reborn atau kayak yang materi-materi biasa yang dibawain sama psikolog kayak di Dhammacakka itu juga sebenarnya materi-materi yang cukup berat sebenarnya. Jadi biasanya buat yang SMA sama kuliah tuh biasanya lebih banyak, lebih nyambung gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, Sherin tolong ini aja ya, ditanya aja ya langsung ya. Jadi aku cukup terbuka sih kalau misalnya kamu ada yang nggak ngerti gitu ya, kenapa kita harus bahas ini dan sebagainya, kamu silakan ketik aja atau kamu mau raise hand juga nggak apa-apa gitu ya. Yang lain juga silakan kalau misalnya aku lebih suka diskusi sih. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang mau raise hand, nanti aku kasih waktu, jadi kita langsung ngobrol aja gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang boundaries gitu ya. Kenapa sih kita bahas soal boundaries? Jadi, ya ini udah apa. Jadi sebagai makhluk sosial, jadi kita tuh nggak bisa dipungkiri kalau ini aja kita bersosialisasi ya. Ini aja kita ketemu sama teman-teman yang ada di Buddhist Reborn, ketemu sama aku juga gitu ya. Kita sama-sama ngobrol gitu ya, sama-sama ngobrol, sama-sama berkomunikasi, sama-sama berindividu, tapi kita bisa bersosial juga gitu ya. Jadi sebagai yang namanya individu, contohnya apa gitu ya. Jadi kita nggak hanya di online ini, tapi ada orang-orang di rumah kita gitu ya, ada keluarga kita, ada adik kakak, ada orang tua gitu ya. Nah, atau kalau misalnya ada tetangga ya itu juga bisa gitu ya. Ini tapi yang di rumah yang terdekat dulu gitu ya. Nah, lalu ada relasi dengan teman, sahabat atau pacar gitu ya, itu nggak bisa dipungkiri pasti ada gitu ya, teman-teman kita atau kalau sudah ada yang punya pacar, punya pasangan gitu ya, itu juga ada gitu ya. Lalu yang berikutnya di pekerjaan atau di perkuliahan atau di dunia profesional kita. Kalau ada yang bisnis mungkin di tempat bisnisnya gitu ya. Atau kalau ada yang organisasi kayak di Buddhist Reborn ini kan ada organisasi juga gitu ya, yang berorganisasi gitu. Ada yang seksi puja bakti, ada yang seksi sosial media, misalnya yang ngurus sosial medianya, ada yang jadi ketuanya, ada yang jadi pembinanya gitu. Nah, ini juga nggak bisa dipungkiri kita nggak akan sendirian gitu ya. Kalau misalnya kita sendirian, malah itu kita butuh bantuan gitu ya, karena kita harus berinteraksi dengan orang lain. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan orang lain. Even kalau misalnya kita pun jadi bante gitu ya, kalau misalnya mau jadi biku atau bikuni di sini, itu juga pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Yang berikutnya itu orang-orang yang mungkin kayak nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang memang jarang ketemu misalnya gitu ya, kayak kita kalau Sincia gitu ya mau ketemu tante atau ii atau apa namanya kakek nenek kalau misalnya jarang ketemu gitu ya kalau nggak tinggal bareng gitu kan. Jadi nggak signifikan ketemu banget gitu, atau yang tante yang jauh banget gitu ya. Itu bisa jadi gitu, atau kayak sepupu yang jarang ketemu, jarang ngobrol gitu. Nah, itu juga tidak terlalu signifikan. Atau tetangga depan rumah gitu yang jarang ngobrol, itu juga bisa gitu ya. Nah, that's why kita perlu belajar tentang ini. Jadi ada yang namanya boundaries gitu ya. Kenapa? Karena setiap dari kita itu pasti punya pikiran kita masing-masing gitu ya. Kita punya pemikiran kita, orang lain juga punya pemikiran orang lain gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa saling mempengaruhi gitu ya. Kayak tadi di Manggala Sutta itu ada sutta yang membicarakan tentang kita harus bisa diberi nasihat. Ingat nggak tadi yang baca arti Brigita ya? Kalau nggak salah ya. Ada kan ya sutta tentang bahwa kita harus terbuka ketika kita diberikan nasihat gitu. Itu juga termasuk salah satu yang perlu kita pelajari gitu ya. Jadi boundaries seperti apa nih ketika memang orang ada yang menasehati kita perlu seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu ya. Jadi bukan berarti karena kita ada boundaries terus kita tertutup dari orang lain, itu nggak mungkin gitu ya. Karena kan yang tadi gitu ya, kita bersosialisasi gitu. Nggak bisa kita jauh dari orang lain gitu ya. Dan itu ada di Sutta gitu. Cuma kita perlu ingat ya, kalau Manggala Sutta itu tuh memang sangat-sangat powerful karena sebenarnya dasarnya ayat yang paling pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat berkah yang pertama itu adalah berkah yang paling dasar. Makanya
punya teman sekeliling kita yang memang bisa kita andalkan, punya teman-teman yang bijaksana, punya kalian wanita yang bijaksana, itu adalah dasarnya dulu. Jadi sebelum kita juga perlu lihat gitu ya, dan mendengar nasihat yang seperti apa gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi next topik gitu ya. Tapi ini ada kaitannya sedikit gitu ya, karena kita berbicara tentang batasan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan batasan? Ini nih tadi, kita kayak ada secara tidak sadar tuh ada ruang sebenarnya antara kita sama orang lain, tempat yang jelas sebenarnya gitu ya. Kita bisa mulai dan mengakhiri koneksi dengan orang lain gitu. Jadi mungkin nggak yang kasat mata gitu ya, yang perlu kayak ini lu gue kotakin gitu ya, walaupun ada gitu ya temanku yang dulu kayak kalau misalnya walaupun perempuan dia aku pegang aku gandeng pun dia nggak mau gitu ya, itu batasannya dia, menurut dia itu menurut dia itu perlu dia jaga gitu ya, walaupun sesama perempuan gitu dia nggak nyaman gitu ya. Jadi ya saling menghormati gitu ya. Nanti kita lihat itu ada jenis-jenis boundaries juga gitu. Nah ruang ini ya itu tadi gitu ya, kita kadang-kadang tuh nggak jelas terlihat gitu ya, tapi ini selalu ada gitu ya. Sampai sini nggak bingung kan ya, Sherin ya? Shelin. Bingung nggak? Nggak ya? Kalau bingung langsung aja ya gitu. Jadi boundaries itu seperti itu gitu ya. Jadi kita punya batasan seperti apa gitu ya. Mungkin pernah ada yang diajarin juga waktu kecil, atau kayak kalau ada yang tahu lagu buat anak kecil gitu ya, kayak secara fisik juga gitu. Biasanya boundaries seperti apa yang nggak boleh orang lain pegang, orang lain sentuh dan sebagainya gitu, itu juga termasuk gitu ya. Nah, di sini kita lihat kalau healthy boundaries itu apa. Jadi ini batas-batas yang sehat yang ditetapkan untuk memastikan mental kita dan emosional kita dalam kondisi yang stabil. Nah, ini bisa bersifat kaku, longgar, atau dua-duanya. Atau bisa nggak sama sekali juga gitu. Jadi kurangnya batasan dapat menunjukkan kita bahwa kita tidak memiliki identitas yang kuat atau terjerat dengan orang lain. Nah, ternyata fungsinya tuh sebenarnya salah satunya ini. Kenapa batasan itu perlu ada? Supaya kita bisa ngomong ke orang lain kalau kita tidak nyaman. Supaya kita bisa menjadikan diri kita bahwa itu identitas kita gitu. Jadi misalnya gini, contoh simpel ya, nanti baru kita lihat detailnya. Misalnya kayak aku gitu ya, aku psikolog pendidikan gitu. Kalau misalnya sudah ada kasus-kasus yang terlalu klinis, misalnya kayak kasus-kasus yang terlalu udah depresi mau bunuh diri gitu ya, terus habis itu orang dewasa. Aku kan pendidikan anak dan remaja. Ini kan jelas nih ya, batasannya tuh jelas banget, pendidikan anak dan remaja gitu. Terus aku diminta untuk konseling orang dengan orang dewasa, misalnya papa atau mama kalian gitu ya, salah satu papa mama kalian, terus depresi sudah mau bunuh diri misalnya itu, tentu aku nggak bisa gitu. Jadi aku harus bilang bahwa ini di refer ke orang lain gitu. Itu contoh profesional gitu ya. Jadi kan salah satunya adalah di dunia profesional ini juga perlu batasan gitu. Karena kita harus tahu batasan diri kita sampai di mana. Bahwa sebenarnya aku juga nggak mampu kalau misalnya aku menangani kasus yang terlalu jauh gitu ya berkaitan dengan orang dewasa. Karena orang dewasa tuh tentu udah beda lagi. Belum nanti kalau kita belajar lagi tentang nenek-nenek gitu ya, atau kakek-kakek kita gitu ya, itu tentu beda lagi gitu. Jadi kita nggak bisa, kita harus belajar soal itu gitu dari segi profesionalitas contohnya gitu ya. Atau misalnya dari segi kalian kuliah gitu ya. Nah, kalian kuliah terus bingung mau jurusan apa gitu. Kalian bingung sampai akhirnya kalian ada soalnya satu temanku yang akhirnya tuh ketika ditanya kuliah apa ya, bahas kuliah apa ya, akhirnya mamanya bilang kuliah jurusan ini aja soalnya duitnya banyak gitu kan. Ya udah dia ikutin. Tapi ketika berjalannya waktu, ketika dia kerja seumuran aku, ketika dia sekitar umur 24, 25 gitu ya, dia dapat penghasilan dari situ. Benar, duitnya banyak gitu ya. Tapi ketika itu dia bingung jadinya. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak fulfill gitu. Dia merasa bahwa identitasnya dia tuh membingungkan gitu. Dia ngerasa dia kerja sampai capek, dia bergadang dan segala macam, karena dia waktu itu akhirnya jadi auditor jurusannya ekonomi gitu ya. Kan kita memang tahu gitu ya, dari dulu kan memang jurusan ekonomi itu umum gitu ya. Cuma kita nggak kritis, kita nggak punya batasan diri kita bahwa kita mengenal diri kita seperti apa, akhirnya jadi kita nggak bisa set
healthy boundaries even sama keluarga itu juga termasuk gitu ya, karena pada akhirnya mental kita sendiri yang kita korbankan gitu. Kita sendiri yang tidak tahu bahwa ternyata tidak sadar bahwa oh ternyata keputusan itu tuh akhirnya berpengaruh ke diri kita, ke kestabilan diri kita gitu. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Makanya batasan ini yang perlu kita cari tahu lebih lanjut gitu ya, yang perlu kita evaluasi, terus dievaluasi karena memang ini bisa jadi tuh berkembang gitu ya. Bisa jadi sekarang menurutku kayaknya bercandaan kayak gitu tuh bisa. Jadi batasan juga termasuk bercandaan ya. Jadi misalnya bercandaan seperti ini tuh oke gitu, tapi kayak dulu itu ya aku misalnya aku suka bercandaan sama orang apa ya, tapi intinya kayaknya kalau sekarang nih aku kalau misalnya bercandaan soal fisik gitu ya, itu kayaknya aku udah tar dulu deh gitu, karena sekarang kok kayaknya aku tahu ya rasanya tuh ternyata secara fisik tuh tidak enak dan sebagainya gitu, mengejek secara fisik dan sebagainya itu nggak enak gitu. Nah kalau dulu kan kayaknya bercandaan gitu ada-ada aja ya gitu, jadi kayak kita bisa belajar gitu ya, walaupun berkembang gitu, tapi kita nggak ada salahnya kita tahu dari sekarang gitu ya. Nah, apa aja sih tipe-tipe boundaries? Nah, ini yang pertama nih. Kita dari hal-hal yang kita lihat dulu di luar. Ya, misalnya barang-barang, uang, buku gitu ya, materi-materi kita gitu ya, kacamata kita nih termasuk nih kacamata gitu ya, baju. Ada kan orang-orang yang bisa nih bajunya dipinjamkan, ada yang orang-orang yang bajunya nggak boleh dipinjamkan gitu. Ada yang percaya bahwa kalau baju dipinjamkan nanti katanya kenapa lah gitu, kayak energinya jadi nyambung lah apalah gitu. Ada yang percaya kayak gitu. Tapi ada yang santai aja, lu mau pakai baju gue ya udah pakai aja gitu. Nah, kayak ada temanku yang buku nih, bahkan bukunya dia gitu ya, buat dia tuh buku tuh sakral banget. Jadi kalau dia beli buku, dia pasti sampulin, dia rapihin, sampai di rak bukunya dia tuh dia susun semuanya gitu. Itu kalau udah seperti itu, ketika misalnya aku pinjam itu nggak bisa gitu. Karena kalau aku pinjam pun harus pinjam di tempat, dibalikin langsung di situ gitu. Nah, karena buat dia buku adalah hal yang penting gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu identifikasi juga di kita gitu ya. Jadi kita bisa komunikasikan ke orang lain gitu. Kayak temanku itu akhirnya dia bilang dia kalau buku tuh dia nggak bisa gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita bukannya kita langsung kita musuhin kan gitu, bukan dia pelit juga, tapi buat dia buku adalah kalau dia kelipet dikit aja itu tuh dia udah kayaknya sayang banget gitu. Karena ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak ya kita bisa hargain dia gitu. Jadi ini the way kita bisa juga mengerti orang lain juga gitu, sama mengerti diri kita juga gitu ya. Kayak misalnya uang juga nih. Uang ini sih sangat tricky karena nanti kalau misalnya kalian udah kerja, udah kuliah mungkin juga udah ada ya yang udah mulai ada teman-teman yang tiba-tiba ngontek mau minjem uang gitu ya, yang kayak aku tuh dulu sering banget gitu. Jadi kayak kalau tiba-tiba dikontak sama temen yang tadinya nggak deket, terus tiba-tiba dikontak, ada junior SMA gitu tiba-tiba kontak ternyata pinjam duit itu ada juga gitu ya. Jadi ini perlu kita boundarieskan juga gitu. Nah, ada waktu itu temenku juga senior di kampus itu juga ada yang kayak gitu yang minjem uang, tapi untungnya aku juga akhirnya tahu gitu dari sekelilingku kalau misalnya memang kondisinya dia tuh seperti apa gitu, jadi aku bisa mengambil keputusan jadinya ini aku mau pinjamkan atau enggak gitu. Itu contoh-contoh seperti itu gitu ya. Ini kenapa typonya parah banget ya. Dipinjamkan. Oke, dipinjamkan. Sorry, itu typo ya, dipinjamkan ke orang lain gitu ya. Bisa dikasih atau enggak gitu. Ada mungkin kalau misalnya uang gitu ya, ada yang mungkin ketika kita memang mau kasih, kita ya memang kita pure danain aja karena kita tahu orang itu mau balikin enggak balikin karena memang dia misalnya menurut kita orang itu adalah orang yang memang kita worth gitu ya untuk kita kasih. Oh dia nggak balikin ya udah nggak apa-apa, kita anggapnya itu dana aja udah gitu. Jadi dia mau balikin syukur, nggak balikin ya udah gitu, ya udah santai-santai aja gitu. Karena boundaries ini, karena gini ya, aku pernah papaku udah pinjemin misalnya kasih duit gitu ya, kan kalau saudara kan juga suka kayak gitu ya gitu. Ini termasuk ke saudara loh ya, ke saudara, ke keluarga gitu. Kita kan misalnya ada saudara yang memang lagi susah gitu, atau misalnya ada saudara yang memang lagi tidak lagi tidak makmur-makmur amat gitu. Kita kan juga nggak selalu makmur gitu ya. Jadi kalau misalnya memang lagi mau
meminjamkan gitu. Nah, ini juga penting nih gitu. Jadi aku pernah papaku udah suka memang kasih uang sekolah gitu ya. Tapi kan anaknya kita kan nggak tahu ya, anaknya kan nggak setiap hari gitu ya sama kita gitu. Nah, anaknya nggak masuk sekolah, anaknya rapotnya ya begitu naik turun gitu kan. Ya aku coba bilang gitu kayak kan kalau kita kasih duit ke orang kita nggak pernah gitu ya, kita nggak pernah tahu memang orang itu akan seperti apa. Kalau kita punya ekspektasi akhirnya ya seperti itu gitu. Itu dia bahayanya ketika kita nggak tahu batasannya. Kita nggak tahu batasan gue harus kasih apa enggak ya ke orang ini, gue harus kasih apa enggak ya ke siapa gitu. Apalagi kalau ke keluarga gitu ya, kayak tadi di Manggala Suta pun ada gitu soal menyokong anak dan istri dan saudara juga kan ya, sanak saudara menyokong sanak saudara gitu. Jadi batasan kita sebagai saudara adalah kalau di Suta, batasan itu Pak sangat enak kalau ada Suta, kalau ada Dhamma. Karena kalau misalnya kita memang harus menyokong saudara gitu ya, oke, sokong saudara ya nggak ada harapan apa-apa gitu. Karena memang ya seperti itu gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu ya mereka mau gimana gitu kan. Jadi itu yang perlu kita lihat batasannya gitu. Akhirnya ya aku cuma bilang gitu kayak kita udah kasih ya kita harus tutup mata aja gitu mau gimana. Karena kita nggak tahu gitu ya. Ya tadi kan kalau misalnya memang itu kita maunya ngasih gitu. Karena kalau enggak kita pikirin terus akhirnya jadi marah-marah terus. Kayak waktu itu papaku juga sempet yang ngoceh-ngoceh terus gitu kan. Akhirnya kan jadi pusing gitu. Dia sendiri pusing, satu keluarga juga jadi pusing gitu karena dia marah-marah gitu kan. Gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat. Kita harus juga bisa belajar untuk memprediksi nih batasan kita seperti ini, batasannya orang lain juga seperti itu gitu. Oh ternyata memang batasannya dia seperti itu. Kita nggak tahu gitu ya setiap hari dia seperti apa, sekolahnya juga seperti apa. Nah kalau misalnya mau tahu detail kan kita bisa ya kita cari tahu sekolahnya seperti apa. Itu nggak salah juga gitu. Jadi tergantung value kita masing-masing gitu ya. Nah yang kedua yang terlihat juga adalah boundary secara fisik gitu. Privasi kita, ruang pribadi kita. Nah, ini udah mulai nih ya, kayak Shelin udah mulai kelas 8, biasanya sudah mulai masuk-masuk remaja, kita sudah mulai nih inginnya ada waktu-waktu, ada tempat-tempat khusus kita sendiri. Jadi khusus kita bisa gitu ya di kamar sendiri gitu ya, kita bisa melakukan apa yang kita suka gitu, apa yang kita mau gitu ya. Ini adalah ruang pribadi kita gitu ya. Jadi pada siapa kita itu tadi ya pegangan tangan kayak tadi temanku nggak nyaman gitu ya, itu juga kita bisa ngomong, kita bisa identifikasi sendiri sampai di titik mana kita nyaman dan enggak gitu ya, rangkul dan sebagainya gitu ya. Gimana kita bisa merasa ketika orang lain memutar musik yang keras gitu ya, kalau misalnya batasan kita tetangga nih udah nyalain lagu kencang banget gitu ya, nah itu tuh kayaknya udah cukup mengganggu gitu, terus kita lagi belajar dan sebagainya gitu. Nah itu perlu kita bicarakan. Jadi boundaries kita seperti apa, ketidaknyamanan kita seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya butuh banyak butuh banyak refleksi diri kita. Kita juga perlu tahu sebenarnya diri kita seperti apa, kebutuhan kita gitu. Yang berikutnya secara mental. Nah ini yang tadi nih nilai, pendapat gitu ya, kuliah di mana, mau makan apa, mau pakai baju apa gitu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya simple, yang value-value yang sebenarnya kita miliki juga gitu ya. Mau agama apa misalnya gitu ya. Nah, itu juga termasuk kita tuh gitu. Kayak kita kan di sini berarti Buddhis gitu ya. Kenapa kita mau Buddhis? Nanti kalau misalnya ada orang atau ada pacar kita gitu ya yang beda agama, beda value misalnya gitu ya, atau misalnya agamanya sama tapi value-nya kok mirip-mirip gitu. Nah, seperti apa nih kita bisa toleransi? Seperti apa nih kita bisa berargumen ke orang itu gitu ya. Kayak dulu karena aku Buddhis dan dulu kan kalau sampai sekarang sih ya karena kita kalau Buddhis tuh kan jarang ya, orang-orang juga biasanya jarang banget ketemu orang yang Buddhis, kayak sama kayak orang yang kalau ketemu yang Hindu. Aku kalau ketemu orang Hindu tuh pasti aku ajak ngobrol, aku tanya-tanya gitu. Sama gitu ya, kayak dulu ngomongin sama temenku yang Katolik di kampus gitu ya, kayak kenapa tata surya tuh kalau di Buddhis tuh gimana sih gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang kita kayak perlu tahu lah ya, bisa kita bagikan gitu pemikiran dan nilai-nilai Buddhisme tuh seperti apa gitu. Jadi itu termasuk gitu ya. Terus nilai-nilai soal value-value moral nanti misalnya ini jelas ini akan membentuk karakter kita karena nanti misalnya ketika kalian kerja atau misalnya waktu kalian kuliah deh gitu ya. Pendapat kalian soal copy paste tugas misalnya gitu. Itu kan juga nilai kan, itu value kan sebenarnya gitu.
Gimana caranya kalian misalnya di kantor gitu ada gosip-gosip, kalian mau terlibat seperti apa gitu. Gosip-gosip di kantor, gosip-gosip di sama teman-teman yang lain gitu ya. Keterlibatan kita mau seperti apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya value kita gitu kan. Yang mana hadirnya adalah dari kita ya ini setiap minggu kita ke wihara, setiap minggu kita mendengarkan dhamma, ini adalah value kita yang perlu kita develop gitu ya, yang perlu kita kembangkan supaya boundaries kita tuh jelas gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya ke depannya gimana, kayak misalnya kita diminta tolong sama orang, tapi terus ternyata itu seperti apa. Ini baru terjadi kemarin minggu lalu lah, 2 minggu lalu gitu. Aku diminta untuk ngisi salah satu sekolah jadi sekolah ini sebenarnya cukup besar, jadi yayasannya cukup besar. Tapi aku diminta mengisi untuk sekolah di area Jambi atau di area Sumatera situlah gitu ya, satu sekolah. Jadi buat guru online gitu. Seminar, ceritanya pelatihan online gitu. Aku udah wah lumayan nih gitu ya, udah jarang nih dapat project-project luar kota gitu kan. Lumayan deh ketemu sama orang-orang dari luar kota. Aku selalu senang ketemu sama orang-orang yang ragamnya macam-macam gitu ya. Oh deh, oke gitu ya. Terus tapi agak ganjel ketika ternyata pembayarannya ini tuh ada kaitannya sama pemerintah lah segala macam gitu. Jadi nanti pemerintah katanya yang transfer aku, terus nanti aku harus transfer balik ke sekolahnya dan sebagainya. Wah itu ribet banget. Di titik itu aku merasa bahwa ini kayaknya udah batasan gua gitu. Gua udah nggak mau, kayaknya nggak bisa nih karena kalau misalnya nanti tiba-tiba ada apa-apa nggak tahu gitu ya ditransfernya juga kemana, transfernya ke yayasan atau ke pribadi karena mereka nggak mau kasih tahu transfernya ketika aku bilang yes gitu. Aku sebelumnya udah bilang yes sih, tapi abis itu aku kayak nggak deh kayaknya nggak bisa setelah tahu prosesnya gitu. Jadi hal seperti itu sih. Jadi ada batasan-batasan yang kita ternyata nggak bisa ya gitu. Pendapat kita seperti apa itu kan termasuk value ya gitu bahwa value untuk kalau misalnya aku mau kayak ya udah deh gue yang penting gue ada project bareng sama orang luar kota dulu nih buat tahun ini gitu ya atau buat bulan ini gitu ya. Kalau aku mau kekeh di sana, tapi kan ya berarti aku harus mengorbankan ketika nanti terjadi sesuatu gitu ya, nggak tahu itu uangnya kemana dan sebagainya, uangnya dari mana nggak tahu gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi itu termasuk kita harus pelajari juga gitu ya tentang moral dan sebagainya ya. Nah, boundaries yang berikutnya adalah tentang kenyamanan aktivitas kenyamanan seksualitas kita gitu ya yang berkaitan sama yaitu tadi sentuhan, berpegangan tangan, berciuman, berpelukan dan sebagainya gitu. Nah, ini juga harus perlu kita pelajari gitu ya. Sekarang udah banyak banget ya, salah satunya juga ada psikolog yang cukup cukup terkenal gitu ya, influencer, teman aku juga, junior aku juga gitu ya di kampus. Jadi cukup banyak gitu ya yang udah mulai ngomongin tentang boundaries secara seksualitas gitu. Nah, itu silakan dipelajari gitu ya. Silakan dipelajari dan diterapkan gitu. Bagaimana kita secara seksualitas kita juga kayak kita nggak mau seperti ini, kita mau seperti ini, itu perlu kita bicarakan gitu ya, nggak bisa kita diam-diam saja. Apalagi sekarang ada juga kasus-kasus yang misalnya karena bilangnya dia senior atau karena dia bilangnya dia atasan gitu ya di kantor gitu. Nah, jadi ada abusive secara seksualitas di kantor atau di tempat-tempat yang menurut kita tuh kayaknya harusnya nggak kayak gini deh gitu. Kenapa ya dia pegang tangan saya atau misalnya dia pukul-pukul saya gitu, pukul-pukul di area-area yang tidak pantas gitu ya. Kok seperti ini gitu. Nah, itu juga perlu kita aware dulu gitu ya. Makanya itu tadi batasan secara seksualitas biasanya tuh muncul ketika waktu masih kecil gitu ya, kita dibilang nggak boleh yang mana part-part mana yang nggak boleh dipegang sama orang lain gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Yang berikutnya ini batasan secara emosi. Jadi ini mirip nih sebenarnya sama tadi berkaitan sama mental gitu ya. Jadi pemisahan emosi kita bahwa kita tuh nggak bisa loh terus-terusan berkaitan sama ini tuh yang kayak orang bilang kayak kita nggak bisa nyenengin orang lain terus-terusan gitu. Kita nggak bisa bikin semua orang senang, tentu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tadi ya memberikan nasihat gitu ya, orang memberikan nasihat, terus orang terus diam-diam aja, misalnya orang diam-diam aja gitu ya, gitu. Jadi kayak kita perlu tahu juga gitu ya. Jadi kita jaga diri kita dari perasaan bersalah itu juga penting karena kalau di Buddhism guilty feelings itu adalah moha sebenarnya.
Jadi perasaan bersalah kita sama apapun gitu. Jadi kalau misalnya udah kita punya suatu kejadian yang ternyata bikin kita kayaknya suka ngerasa bersalah terus-terusan gitu ya, terus kayaknya ganjel terus. Nah, itu biasanya butuh bantuan tuh gitu ya, untuk butuh bantuan dari psikolog misalnya, dari profesional, atau misalnya dari orang terdekat kita untuk kita bisa share gitu ya. Jangan nih, ada istilah bahwa kita ada istilah bahasa Inggrisnya guilty feelings will kill you. And that's exactly right sih menurutku. Semakin kita nanti berjalan gitu ya, kita merasa bahwa oh ada keputusan tertentu yang kayak aduh ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Terus kayaknya merasa bersalah terus-terusan, terus akhirnya kita mengotori pikiran kita dengan akhirnya rasa bersalah terus-terusan. Itu juga nggak sehat gitu ya. Jadi secara emosi itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan gitu ya, itu perlu di-share. Gitu. Perlu di-share atau perlu diberesin tuh perasaan bersalah itu. Terus ada perasaan negatif, terus kalau misalnya ada masalah sama orang lain gitu ya. Terus pendapat personal orang lain terhadap kita. Jadi misalnya orang ada ngasih pendapat ke kita, terus kita kayak mikirin terus gitu ya. Nah, itu juga jadi overthinking misalnya gitu ya. Nah, itu juga perlu kita cek gitu ya, sejauh mana. Karena biasanya gini, cara ngeceknya adalah ketika kita misalnya goyang banget nih gitu ya, ketika misalnya kayak kok jadinya kayaknya ada sesuatu ya gitu. Berarti itu sebenarnya yang lagi ditendang adalah identitas kita biasanya. Biasanya kita kayak lagi bingung aja sih gitu, kayak oh ternyata benar juga, ada benernya ya, biasanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya udah mulai makin ngerasa bahwa oh orang lain ngomongnya kayak gitu ya, kenapa sih kok dia bilang gambar gue ada jeleknya, emang gambar gue jelek, misalnya yang beresin sosial media gitu ya, terus kayak emang gambarku jelek banget ya gitu, kayak jeleknya di mana sih, emang di sini ya, kayak ini warnanya sebenarnya bagus loh, lagi in gitu kan, tapi orang itu bilang kayak sebenarnya ada yang kurang karena misalnya informasinya, posternya nggak jelas atau gimana gitu-gitu. Nah, itu perlu kita cek dulu gitu ya, kalau misalnya kita langsung ngerasa bahwa oh kok ini kayaknya nggak oke ya gitu, kayak kok ini kayaknya kenapa sih orang ini selalu ngejelek-jelekin gua gitu. Kalau misalnya kita selalu ngerasanya kayak gitu, kita jadi lupa bahwa kita nggak punya batasan secara emosi. Orang lain seperti itu, kita punya emosi yang malah jadi reaktif gitu, karena itu yang berbahaya gitu ya. Kita jadi melewatkan kesempatan bahwa oh ternyata ada yang bisa dipelajari ya. Orang ini bilang oh ternyata posternya ternyata nggak jelas nih secara ini misalnya, contohnya ya, posternya nggak jelas nih secara informasi gitu, nggak langsung gitu, orang lihat nggak langsung catch gitu infonya apa gitu, karena bikin poster juga nggak gampang kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita masukin semua ke emosi kita, akhirnya kita jadi tidak punya kesempatan untuk belajar gitu ya. Nah, ini yang berikutnya ini tadi gitu ya, kaitannya dengan yang tadi ya. Jadi kan kalau mental ada nilai-nilainya gitu ya, nih spiritual juga berkaitan sama kepercayaan kita. Jadi agama gitu ya, yang tadi secara spiritual kita seperti apa. Mungkin kalau di sini ada yang meditasi gitu ya, seperti apa nih batasannya kalau misalnya kita sudah lagi bermeditasi. Terus nanti belum lagi kalau meditasi, teknik-teknik meditasi ada banyak macam gitu ya. Nah, boundary seperti apa yang perlu kita punya, itu perlu kita develop. Gitu ya. Manfaatnya apa sih healthy boundaries ini? Itu tadi ya. Yang pertama jelas good mental health. Mental health kita jadi lebih enak gitu ya. Pas nih hari ini sebenarnya hari mental health sedunia. Jadi kalau misalnya kita bahas-bahas soal ini, bisa nih kalau misalnya mau tanya tentang mental health, kita bisa kali ya sekalian bahas gitu. Karena ini waktunya cukup pas, apalagi untuk kalian yang remaja, terus emerging adulthood, lagi mau adult, dibilang adult juga belum gitu ya, karena ya itu memang part-part yang tidak setiap masa perkembangan pasti ada tantangannya gitu ya. Nah, tantangannya di kalian juga pasti ada gitu ya. Terus good emotional health, terus develop autonomy, ini bisa bikin tadi autonomi kita ya, bisa bikin kita jadi lebih, karakter kita lebih terlihat gitu ya, identitas kita lebih terlihat. Terus avoid burnout kita jadi nggak mudah untuk stres, nggak mudah untuk burnout. Terus influence others behavior. Ya syukur-syukur ini bisa bikin kita kayak oh ternyata kalau Pepin misalnya ya, Pepin oh karakternya nih oke nih ternyata ya, oh kalau kayak gitu oh bisa ngambil keputusan ya kalau gini-gini. Ada orang yang belajar dari itu gitu. Ada orang yang bisa ngomong, bisa lihat bahwa oh aku mau tahu gitu ya, atau secara tidak langsung menginfluence bahwa oh oke nih ternyata nih gitu ya. Cara komunikasinya kok Pepin misalnya gitu. Dia bisa kasih lihat gitu.
Nah, yang berikutnya tanda seseorang yang kalau memiliki boundaries yang nggak sehat tuh seperti apa sih? Nah, ini ada 2 yang awal nih ya. Dia berbicara ketika merasa diperlakukan, dia nggak bicara kalau misalnya dia ngerasa bahwa ada suatu hal yang nggak pantas, kayaknya nggak cocok nih di aku gitu. Dia nggak ngomong gitu. Itu dia tadi ya, makanya ini bisa influence others. Karena kalau nggak semua orang, kalau misalnya nggak nyaman tuh nggak semua orang bisa ngomong secara asertif, secara baik-baik. Berapa banyak dari kita misalnya yang ketika hal-hal yang simpel aja deh gitu ya, misalnya kita kayaknya udah nggak enak nih ya meetingnya nih, atau misalnya kayak gini deh, misalnya aku ngomong gitu ya, terus kayak kok kayaknya ada yang ganjel ya, kok kayaknya ada yang nggak enak nih ya Ciata ngomongin gitu ya. Berapa banyak dari kita yang bisa raise hand, kita langsung tanya, kan jarang gitu ya. Misalnya ada yang bingung gitu ya, biasanya kita kayak langsung kita kayak ya udah deh diemin dulu aja, siapa tahu nanti ada jawabannya gitu pas lagi berjalan, siapa tahu ada jawabannya gitu. Padahal kayak ternyata bingung ya gitu, kayak kok ini mirip-mirip ya gitu, kayak apa bedanya ya ini sama ini misalnya gitu. Kayak ketika kita nggak bisa bicara gitu ya sama apa-apa yang kita ngerasa bahwa kayaknya ada yang ganjel, itu contoh bahwa kita punya boundaries yang kurang sehat gitu ya. Berarti kita kurang bisa untuk mengkomunikasikan itu gitu ya. Yang kedua, kita setuju sama orang lain padahal sebenarnya kita tuh nggak setuju gitu. Ini lebih berbahaya lagi gitu ya, karena ketika kita nggak jujur sama diri kita sendiri, ya itu tadi kita jadi punya kotoran-kotoran batin, kita jadi punya pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak harusnya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita paksa-paksain, misalnya kayak oh aku sebenarnya nggak mau pergi nih sama si mama nih gitu, kayak soalnya kalau mau pergi sama mama nanti pasti ujung-ujungnya ngobrol-ngobrol lagi sama keluarga, aku nggak ada temennya misalnya gitu. Kalau di keluarga misalnya nggak ada sepupu yang seumuran gitu ya, aku nggak ada temennya di sana gitu, tapi nggak bisa bilang gitu, nggak bisa ngomong, berarti nggak setuju kan sebenarnya, tapi kayak ya udahlah gitu, daripada nanti mama marah, mama ngoceh-ngoceh gitu akhirnya jadi iya aja gitu, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Ya udahlah aku ambil jurusan itu deh, nggak apa-apa deh, yang penting papa seneng misalnya, kan itu juga boundaries yang tidak sehat gitu ya, jadi itu juga nggak bisa. Yang ketiga, kamu merasa orang lain memperlakukan kamu taken for granted. Jadi kayak kamu rasa bahwa kok dia kayak gitu ya, kok dia kayak kayaknya dia ngelakuin itu tuh kayak udah tahu aja deh, emang gue tuh kayak gitu ya, kayaknya kayak gitu deh. Kayak akhirnya kamu nggak bisa develop gitu. Akhirnya kamu nggak bisa develop apa-apa, kamu nggak bisa mengembangkan diri apa-apa, karena kamu merasa bahwa orang itu selalu memperlakukan kamu dengan sama-sama aja gitu. Kamu nggak ngerasa bahwa kamu belajar sesuatu, orang lain itu juga nggak bisa belajar sesuatu dari kamu gitu. Akhirnya jadi nggak sehat juga gitu. Ya. Rasa bersalah ketika memiliki waktu untuk diri sendiri dan cenderung lebih berkorban untuk memberikan waktu pada orang lain. Ini contohnya misalnya kayak apa ya? Kayak lagi pacaran deh ya, gitu paling gampang ya, yang misalnya udah pernah punya pacar atau misalnya punya teman deket gitu ya. Kenapa Kevin? Misalnya udah ada teman dekat gitu ya, ngerasa bahwa kok ini kalau misalnya ada apa-apa, kalau sama gua, kalau misalnya gua butuh, dia nggak ada gitu ya. Kayak kok gua ngerasa, akhirnya kita ngerasa kayak gitu. Tapi ketika dia butuh, dia selalu maksa buat gua ada. Misalnya kita selalu ngerasa kayak gitu. Ya ini kan mirip ya, taken for granted juga kan gitu. Kita ngerasa bahwa kok orang ini kayak gitu ya, kalau misalnya kita butuh, dia nggak ada gitu. Dan kita ngerasa kayak gitu. Terus kita merasa bahwa diri kita korban. Kita victim blaming ke diri kita sendiri gitu. Kita ngerasa bahwa kok kayaknya hubungan ini kayak misalnya sama orang tua deh juga bisa kayak gitu ya, kayak udahlah emang aku anak kecil, emang aku kayaknya udah aku memang kayak udahlah aku memang terpaksa di sini gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Yang berikutnya, takut tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Nah ini juga nih gitu, kenapa ya, karena kita jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Intinya sih sebenarnya boundaries ini menjadikan kita tuh jadi nggak bisa, antara kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau, mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, dan kita nggak bisa mengkomunikasikan apa-apa. Gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasikan apa-apa, ini kan semua is all about communication gitu ya, atau ekspresi kita lah. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi secara verbal, kita ekspresikan dengan wajah kita gitu ya, atau kayak ekspresi-ekspresi non verbal gitu.
kayak kalau kita udah nggak enak mukanya gitu ya, terus misalnya kita udah kayak ngoceh-ngoceh gitu kan, terus kayak matanya nggak enak, nyipit nggak suka gitu kan, nah berarti kan kita sebenarnya sudah mulai mengkomunikasikan gitu ya. Cuma secara verbal kita perlu komunikasi tentang itu gitu. Kalau kita selalu takut sama orang lain pikirin tentang kita, nah itu juga jadi nggak sehat gitu. Karena kita ya itu lagi-lagi kita nggak bisa belajar dan kita nggak bisa komunikasi, ya itu. Tanpa sadar, kamu membagikan banyak hal detail mengenai hidup kamu ke orang lain. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya boundaries yang sehat adalah kita masih tetap punya apa namanya privacy kita sendiri. Gitu. Tetap ada hal-hal yang kita kayak oke gitu, kayak emang sih kita temenan, memang sih kita pacaran misalnya gitu ya. Tapi ada hal-hal yang ada value-value tersendiri yang punya kita. Gitu. Ada hal-hal detail yang kita oke, ini koneksiku dengan diriku yang memang itu punya diri kita gitu. Kalau misalnya dia tanya, kalau misalnya memang orang lain itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang pengen ditahu, kita baru share gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa bahwa terlalu jauh gitu ya, kita kayaknya oh ini kan kalau misalnya dikasih tahu pun orang ini nggak ngerti, misalnya orang dikasih tahu ini pun juga kayaknya enggak deh gitu. Nah, itu bisa kita cari batasannya gitu ya. Yang terakhir kita menjadikan seseorang atau sesuatu itu juga bisa ya, tapi dia seseorang sih kalau di sini. Itu kontrolnya besar ke diri kita gitu. Padahal kita juga punya kontrol sama diri kita gitu. Entah itu senior itu juga bisa gitu ya. Kadang-kadang misalnya di organisasi gitu ya karena beliau senior atau misalnya kayak di kampus gitu ya karena beliau adalah dosen misalnya gitu ya. Terus mendominasi gitu. Kita nggak bisa punya suara apa-apa gitu ya. Bedakan dengan kalau misalnya sama jadwal gitu ya. Kalau misalnya UAS atau misalnya UTS dikumpul tanggal sekian itu memang adalah jadwal gitu ya. Tapi kalau misalnya mendominasi, mengkontrol gitu, melakukan kontrol, boundaries-nya semua terbatasi gitu. Kayak aduh aku tuh terakhir nonton film apa ya? Oh, waktu lagi nonton di Netflix, lagi nonton film Maid. Ada yang tahu? Judulnya Maid, MAID. Jadi ini judulnya. Jadi ini ceritanya tentang aku baru nonton awal-awal sih, tapi intinya ada beberapa hal yang membahas soal hubungan yang tidak sehat, baik itu secara ada mamanya yang tidak sehat hubungannya dengan pacarnya, itu juga ada mamanya tokoh utamanya gitu ya. Hubungan Ci, suaranya hilang gitu, Ci. masuk nggak? Udah, oke. Oke. Nah, jadi sampai mana aplikasi ya? Ya, jadi kalau di luar aku nggak tahu sih ya, mungkin aplikasi ada juga di sini. Jadi kayak itu tuh kayak apa kalau di laptop ada viewer yang kita kayak laptop kita bisa dilihat sama orang lain semua gitu isinya. Nah, ada yang hubungannya mamanya sama pacarnya tuh hubungannya kayak gitu tuh. Jadi kayak handphonenya semua bisa dilihat sama si pacarnya itu gitu. Itu kan super nggak sehat ya. Karena di dalamnya juga ada account banknya dan sebagainya gitu. Itu nggak ada privasinya sama sekali gitu. Nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Akhirnya dia jadi mengkontrol apapun gitu, kayak mau makan, terus habis itu kayak kok kayaknya duit kita nggak ada deh, jadi cowoknya tuh kontrol mamanya gitu. Padahal kan kayak ya kan duitnya kan duit dia gitu, kartu kredit dia gitu kan, kayak gitu. Mendominasi atau melakukan kontrol yang tidak sehat sejenis itu, ya. Oke, nah terus gimana nih caranya? Nah yang pertama ini tentu ya, dari tadi kita bahas tentang knowing yourself. Kita perlu tahu sebenarnya kita harus cari diri kita seperti apa. Jadi kita mesti cari tahu dulu nih gitu ya. Kalau tadi aku tuh sebelum kesini itu lagi ada kebaktian, lagi ada puja bakti campuran dari Wihara Dhamma Caka sama beberapa wihara lain di luar kota. Ya, pembicaranya Bante Attadhiro gitu ya. Jadi sebenarnya menarik sekali gitu ya, karena beliau membicarakan soal self growth, intinya perkembangan diri lah gitu. Karena kan Bante Attadhiro, betulan aku sama Bante Attadhiro juga suka ngobrol gitu ya, karena Bante Attadhiro juga lulusan psikologi. Jadi
aku suka ngobrol juga sama beliau gitu ya, dan enak banget gitu ya kalau ngobrol gitu kan. Jadi salah satu yang perlu kita tahu adalah juga soal impian kita. Itu aku setuju banget sih. Jadi kita perlu tahu bahwa kita harus punya keinginan. Walaupun kita kesannya kayak kalau di Buddhis tuh nggak boleh punya keinginan gitu ya. Tapi kan sebenarnya ketika kita mau belajar, mau punya value sesuatu, itu kan sebenarnya adalah keinginan kita. Kita harus punya impian kita gitu ya. Jadi beginning of all wisdom itu sebenarnya adalah kita harus tahu dulu nih diri kita seperti apa. Apa sih yang kita mau gitu. Karena ketika kita nggak tahu apa yang kita mau, kita susah juga tuh untuk mengidentifikasi batasan kita. Kayak tadi misalnya, temanku yang buku, yang suka banget sama buku gitu ya, kan dia tahu tuh sukanya dia adalah buku. Impiannya dia, buku-buku, rak buku adalah rapih. Gitu. Kan harus punya impian ya, harus punya keinginan kan. Gitu. Jadi batasan itu adalah kita harus tahu, harus cek dulu ke dalam diri kita. Kita harus identifikasi dulu. Kita harus cari value-nya. Value kita sendiri. Seperti apa sih sebenarnya value yang mau kita pegang gitu. Paling gampang sebenarnya yang tadi sih, value-value yang bisa kita pegang dari Buddhism. Gitu. Dari keyakinan kita, walaupun mungkin keyakinan kita selama sampai kita mencapai sotapanna, tentu keyakinan kita pasti akan naik turun gitu ya. Keraguan-raguan kita tuh pasti belum putus gitu. Tapi yang namanya keyakinan kita pasti develop gitu ya, seiring berjalannya waktu sampai nanti kita secara spiritual kita juga seperti apa, secara kalau ada yang misalnya suka meditasi gitu ya, mau meditasi gitu, yakin melakukan apa yang Sang Buddha bilang gitu ya kan, sila, samadhi, panya, sejauh mana kita menjalankan itu gitu ya, sila dulu deh gitu. Value kita adalah value tentang sila, tentang moral gitu ya. Jadi sejauh mana tuh kita bisa pegang itu, batasan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita paling gampang deh batasan soal itu tadi value makan misalnya ya, kayak oh kita mau makan seafood misalnya gitu ya. Terus kayak oh ya udah makan aja nggak apa-apa gitu. Tapi gue nggak makan, yang pasti gue nggak makan kepiting sama gue nggak makan ikan yang hidup. Dia gitu. Jadi udah berapa lama nih aku nggak makan kepiting gitu ya. Kalau makan kepiting pun akhirnya aku beli yang beku yang capitnya udah kecil-kecil gitu ya. Jadi bisa aku siasatin aja gitu. Jadi value-value seperti itu gitu ya. Terus intinya kita bisa bilang no. Ya kan? Kita kan tadi belajar untuk bilang no untuk nggak makan kepiting. Kita bisa belajar untuk bilang no untuk tidak menerima uang dari tempat-tempat yang tidak kita tahu gitu ya, tidak jelas mananya gitu ya. Value-value seperti itu. Misalnya nanti kalau kalian sudah kerja gitu ya, terus diajak ke tempat-tempat yang untuk menghibur klien dan sebagainya gitu, kita bisa bilang no gitu. Dan hal-hal seperti itu. Pernah aku diceritain juga sama satu seniorku di wihara gitu ya. Jadi ada salah satu yang konsul sama dia bahwa orang ini tuh mulai tidak tenang ketika dia bekerja di salah satu tempat yang berkaitan sama pembunuhan hewan gitu. Jadi dia tahu nih sebenarnya gitu ya bahwa pembunuhan hewan atau pabrik rokok gitu waktu itu atau perusahaan rokok gitu ya, aku lupa deh. Jadi dia mulai tahu gitu bahwa oh ini kayaknya gue mulai nggak tenang nih, gue kayak merasa bahwa kayaknya ini nggak sesuai nih sama value gue gitu. That's why sebenarnya di usia-usia kalian ini kalian usia-usia yang sebenarnya enak banget buat cari terus berbagai value yang menurut kalian tuh oh oke, ternyata ini ada manfaatnya ya gitu. Nah, makanya ketika mulai dia masuk ke perusahaan itu, dia mulai goyang. Sampai akhirnya dia konsul sama seniorku yang di wihara itu, akhirnya dia putusin loh untuk dia kumpulin duit, pokoknya 3 bulan. 3 bulan dia sambil dia cari kerja ya, tapi 3 bulan tuh dia udah ada pendapatan 3 bulan yang kayak kalau misalnya dia belum dapat kerja 3 bulan, dia bisa lah pokoknya untuk hidup 3 bulan itu gitu. Akhirnya dia keluar. Dan waktu keluar pun dia baru dapat kerja tuh sekitar pokoknya dalam jangka waktu 3 bulan itu gitu. Dia keluar kerja. Jadi dia nggak ada kerjaan tuh sebulan 2 bulanan gitu. Karena itu adalah partnya no-nya dia gitu. Sisi ekstrimnya itu ya gitu. Kayak cukup ekstrim mungkin kalau buat orang-orang lain kayak ngapain sih lu udah enak gitu, gaji lu udah gede di situ, udah bisa ngidupin keluarga misalnya, atau misalnya dia ngidupin diri sendiri waktu itu belum berkeluarga gitu ya, tapi udah bisa lu senengin keluarga lu lah, bisa nabung segala macem gitu. Tapi ternyata
nggak fulfill gitu, nggak enak gitu kan. Jadi partnya no-nya dia adalah no untuk nggak bisa nih gitu, nggak bisa gue di sini gitu. Jadi keluar dia akhirnya gitu. Terus cari kerja lain gitu ya. Nah, cara berikutnya, yang pertama intinya kita perlu yang tadi jelas gitu ya, kita cari tahu, kita perlu komunikasikan dengan orang lain gitu ya. Kita perlu ngomong sama orang lain. Tapi ngomongnya juga yang sebelah sini nih, kita stay simple. Kita nggak jadikan itu hal yang rumit gitu ya. Kenapa? Kenapa lu keluar dari kantor itu gitu? Ya nggak sesuai value gua gitu. Nggak sesuai sama gue, nggak suka gitu ada yang misalnya yang nanya bukan orang di dalam perusahaan itu tentu ya, misalnya temennya lah, pasti kan banyak ya orang-orang yang pasti bertanya-tanya gitu, atau misalnya sama deh nanti kalian kayak kenapa lu nggak lulus, ini kan sebenarnya cukup banyak ya orang-orang yang sekarang kan kita kayak kenapa lu nggak nikah, kenapa lu pacaran nggak pacaran, kenapa lu nggak gini, kenapa nggak gitu kan, pasti kan ada gitu ya. Tapi kita punya batasan sendiri, kita punya alasan sendiri, kita cari tahu sendiri tadi, terus kita bisa ngomong dan kita bisa stay simple aja gitu, nggak sesuai sama diri gua, nggak sesuai sama value gua gitu, bisa jadi kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang tanya lagi, baru kita jelasin gitu, tapi kan nggak semua orang ya bisa mendengar dan memahami itu gitu. Terus kita identifikasi bentuk boundaries yang kita inginkan. Itu tadi ya, itu kita cari tahu jelas gitu ya. Terus kita set konsekuensinya gitu. Bukan berarti nggak ada konsekuensi ya. Kayak tadi misalnya kita ambil misalnya nggak boleh ambil jurusan A gitu sama mama sama papa gitu ya. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita tetap ambil, berarti kita harus jadi gini, apa yang harus kita lakukan nih ya? Atau misalnya gitu, kayak gue tetap mau ambil jurusan itu, tapi berarti konsekuensinya gue harus jelasin ke mama papa gue bahwa oh ini yang harus yang jadi alasan gue gitu. Jadi harus kita tahu konsekuensinya juga gitu ya, bahwa oh aku nggak mau ini ngambil misalnya disuruh kedokteran gitu ya, nggak mau nih ambil kedokteran gitu. Soalnya aku nggak bisa ini, aku nggak bisa gini, aku maunya begini, aku maunya nanti kerja seperti apa gitu. Jadi kita perlu ngejelasin juga gitu ya. Kayak tadi yang keluar kerja juga contohnya itu. Konsekuensinya apa? Ya berarti nggak ada pendapatan di bulan depannya lagi gitu kan. Nggak ada pendapatan gitu. Jadi perlu di-set konsekuensinya bahwa oh pendapatannya, tabungannya harus sudah sampai di bulan-bulan itu gitu. Kalau nggak ya nggak makan. Konsekuensinya nggak makan, nggak bisa ngapain gitu. Jadi kita bukan berarti kita terus ada batasan terus kayak nggak bisa gitu kan, ya nggak juga gitu. Misalnya ada batasan gitu kan, terus kita nggak sadar konsekuensinya apa gitu, itu juga nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Kita harus menyadari bahwa ada konsekuensinya gitu ya. Intinya ini, jadi intinya sambil kita identifikasi dan komunikasi batasan kita juga perlu ini nih, mendengar dan mencari tahu orang punya batasan seperti apa. Karena yang tadi ya, kita juga nggak bisa memaksakan orang lain, tapi bukan berarti kita nggak bisa komunikasikan gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang ternyata bentrok ya, jadi kita perlu evaluasi sesuatu deh gitu. Nah ini juga bisa kita evaluasi, tapi sejauh mana kita bisa toleransi gitu. Ini penting banget sih ya, karena gini, sampai terakhir minggu lalu aku juga habis dapat konseling dari temanku yang seumuran aku. Dia lagi bingung akhirnya mau nikah sama temennya itu atau enggak gitu ya, mau nikah sama pasangannya itu atau enggak gitu. Karena ada beberapa value-value yang ternyata dia nggak sama gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Ini nanti makanya penting buat kita mengambil keputusan kita gitu. Sampai di titik mana value itu kita merasa bahwa oh kalau kita ngambil value-nya ini kayaknya kalau yang ini tuh bisa gue toleransi, yang ini tuh nggak bisa gue toleransi, yang A ini kayak terlalu ekstrim nih, kayaknya nggak bisa nih gue toleransi nih gitu. Itu perlu kita identifikasi tuh. Karena kalau misalnya enggak, terus misalnya kondisinya tadi gitu ya, menikah, atau misalnya kondisinya adalah ngambil jurusan. Kalau ngambil jurusan, kita bisa gitu ya, masih bisa keluar, tapi itu pun juga kan kayaknya ribet ya, habis keluar terus masuk lagi jurusan lain gitu kan, ngapain gitu, uang pangkalnya bayar lagi dan sebagainya gitu kan. Itu kan juga konsekuensinya seperti itu. Kalau nikah, konsekuensinya apa? Ya berarti kita ya bisa cerai, terus nanti bisa hubungannya jadi nggak baik dan sebagainya gitu. Nah itu kan juga perlu kita identifikasi dulu dari awal gitu. Boundaries seperti apa nih yang bisa kita toleransi, yang mana yang enggak gitu.
Kalau yang receh-receh misalnya gitu ya, boundaries kayak ih makannya berantakan gitu misalnya gitu ya. Kayak oh iya bisalah kita toleransi gitu, bisalah kita kasih tahu gitu. Kalau misalnya enggak ya udahlah gitu ya makannya berantakan. Tapi kalau misalnya udah hal-hal yang berkaitan dengan nggak boleh ikut organisasi misalnya. Dulu aku pernah tuh ya waktu SMA pacaran sama pacar yang kayak gitu. Nggak boleh ikut organisasi ke wihara waktu itu karena aku waktu itu lagi jadi ketua wihara kalau nggak salah, ketua remaja. Nggak lagi jadi bendahara deh, habis itu baru jadi ketua. Tapi dia ngomong kayak gitu, aku kayak nggak bisa, gue tetap ke wihara. Jadi kayak tetap meeting gitu kan, kayak karena emang dari dulu aku kayak oh cukup firm gitu bahwa oke, gue mau ikut organisasi gitu karena gue tahu ada manfaatnya buat gue gitu. Mungkin aku dulu kayak nggak tahu gitu ya manfaatnya sampai saat ini ternyata kayak gitu. Cuma aku I know I enjoyed it gitu loh. Aku enjoy banget di situ gitu. Jadi kayak nggak bisa, lu mau bilang kayak apa juga nggak bisa. Akhirnya bener kan putus gitu. Karena ada batasan-batasan yang nggak bisa gitu, yang berbeda gitu. Ya, intinya ini sih, be open to learn, unlearn, and relearn. Jadi kalau misalnya kita udah belajar tuh nggak cukup gitu ya. Kita perlu untuk ada waktu untuk kayak, oke kita stop dulu nih. Kayak kita kan wise man biasanya tuh tahu ya, knowing how to stop, when to stop gitu ya. Kita perlu unlearn juga. Terus kita perlu belajar lagi ulang gitu, kayak dievaluasi lagi, itu juga perlu relearn. Gitu ya. Intinya I said boundaries is not to offend you, but to respect myself. Kalau misalnya bayangin tadi, kalau misalnya aku kayak beneran ikutin pacarku yang waktu itu gitu ya, aku nggak wihara, nggak ikut organisasi gitu ya, kan aku nggak respect diriku dong untuk berkembang, ya kan? Gitu, kayak gitu. Ya itu sih. Yang terakhir ini, you are not required to set yourself on fire to keep others warm. Gitu kayak ya setiap dari kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita bukan berarti kita harus yang tadi ya nyenengin orang lain terus menerus gitu. Kita harus bikin orang lain jadi bahagia, jadi hangat gitu enggak. Gitu. Kita bisa ciptain bahagia kita sendiri gitu. Akhirnya jadi bisa menginspirasi orang lain gitu. Itu sih cukup panjang. Sorry ya. Oke. Thank you. Cukup. Thank you. Ada yang mau tanya? Oke, Anu Mudana, Ci Arta sebelumnya. Oke guys, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau tanya atau mau tanya lebih regarding tentang boundaries, boleh silakan raise hand, buka kameranya langsung tanya sendiri atau boleh chat di kolom chat. Ntar biar aku yang bantu tanyain ke Cici. Oke, silakan guys. Atau kalau ada yang ini nih ada yang mau chat pribadi juga boleh. Oh. Oke. Oh, itu ya, ada deh. Ci Katia Melinda dari Sen. Boleh Ci, boleh di on cam terus tanya. Boleh, ya. Halo, Ci. Ya, hai. Halo. Hai. Aku mau tanya, Ci, soal boundaries. Itu kan apa ya, di usia aku kan sekarang kan kuliah, terus aku tahun depan lulus. Nah, terus aku nih lagi mencari jati diri lah istilahnya, masih kayak mikir-mikir nanti kelar kuliah yang bener tuh mau kerja apa gitu. Nah, terus banyak nih teman-temanku yang kayak bilang, kalau misalnya lu mau kejar mimpi lu, itu bisa aja gitu loh. Tapi banyak yang kayak berpikir kalau misal kita itu mau ngejar mimpi, itu nggak bisa sama dengan ngejar duit. Maksudnya kayak gimana ya, mimpi tuh biasanya tuh lebih ke yang you have to sacrifice more. And then kalau misal yang mungkin ambil pekerjaan yang mungkin gajinya lebih tinggi segala macam, itu ya mungkin nggak terlalu sesuai mimpi gitu. Aku mau tanya sih, menurut dari pendapat Cici ya sebagai psikolog, itu benar nggak sih masa kalau misalnya kita tuh harus bekerja keras untuk mencapai mimpi, tapi bekerja kerasnya tuh kadang-kadang tuh sampai harus mengorbankan beberapa hal, dan mungkin itu keluar dari boundaries kita, tapi orang-orang tuh bilang itu wajar because we're not special gitu, karena kita nggak unik gitu, kayak kita orang biasa dan kita harus mengorbankan satu dan berbagai hal. Menurut sih gimana? Iya sih. Ya. Oke, menarik. Ini seru banget sih. Ini selalu jadi
perdebatan sampai nanti kalau misalnya udah masuk kerja, ini pasti akan ada goyang-goyang lagi, itu juga mungkin gitu ya. Tapi yang pertama tadi soal itu dulu ya, bahwa kita nggak unik itu salah gitu ya. Bahwa kita nggak unik itu nggak spesial itu salah gitu. Kalaupun misalnya nanti kamu masuk ke kantor gitu ya, terus nanti kamu punya spesialisasi sendiri, itu jelas kamu akan punya nilai jual sendiri yang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi beda ya kalau misalnya ini. Tapi bicara soal tadi kan kamu bicara soal passion, keinginan, sama kesannya kalau passion kita dikejar itu nggak ada uangnya gitu ya. Kesannya kalau ada impian kita yang dikejar itu uangnya secara realita tuh nggak ada gitu. Ini balik lagi ke kamu sih sebenarnya, balik lagi ke kita masing-masing. Yang mana yang kita merasa bahwa pendapat itu yang mana yang merasa kita bikin kita nyaman. Buat kamu sendiri yang mana yang merasa akhirnya kamu merasa bikin nyaman? Aku sudah masih belum terlalu ya nggak apa-apa. Karena biasanya gini, ini sama waktu aku lulus juga kayak gitu sih. Karena aku waktu lulus tuh sempat masuk kerja bidangnya market research. Jadi kalau ada yang tahu di sini market research tuh kerjanya kayak misalnya aqua deh gitu ya, misalnya minuman gitu ya, sampai bisa aqua dibilang aqua sama dengan air minum itu kan gitu ada risetnya gitu ya, terus ada market research ada segala macam gitu. Terus misalnya aqua mau ngeluarin minuman apa jenis apa gitu. Aku sempat masuk ke bidang itu sih gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh juga perlu membedakan yang antara idealisme sama realita. Gitu. Karena kan kayak kita tuh biasanya kalau kita habis lulus kita mau ideal banget. Iya, gitu ya. betul. Sangat ideal gitu ya. Ini memang ini adalah perjalanan untuk menuju adulthood gitu ya. Emang adulthood. Ada yang bilang adulthood sucks, ada yang bilang adulthood itu bukan sucks ya kalau buat aku ya, tapi lebih ke kayak memang realitanya seperti itu gitu, bahwa kita selalu punya impian, selalu punya idealisme. Tadi kan juga memang nggak ada salahnya ya, kita punya idealisme, kita punya impian gitu ya. Tapi kita juga perlu ada realistisnya juga gitu ya. Kondisi setiap dari kita tuh beda-beda. Mungkin orang-orang yang bilang seperti itu, orang yang bilang bahwa lu nggak bakal ada duitnya gitu, karena dari dulu atau misalnya kondisinya dia adalah butuh duit misalnya. Jadi kan beda dong ya sama kondisi-kondisi yang memang kayak kalau misalnya kita secara finansial, ternyata lagi ada nih gitu. Terus kita bisa nih ngejar mimpi kita kurang lebih, karena bisa jadi nih ketika kamu kerja pun nanti tiba-tiba kamu keluar terus kayak mau ngejar mimpi gitu ya. Kayak temenku misalnya tuh yang tadi bingung itu gitu ya, terus dia keluar akhirnya, ada satu lagi deh temenku yang auditor juga, terus dia keluar akhirnya sekarang dia jadi bantu suaminya ngejalanin bisnis renang buat baby. Jadi dia keluar dari rutinitas hariannya, akhirnya dia kayak itu mimpinya dia salah satunya adalah mungkin ya kerja secara lebih fleksibel karena dia nggak suka kerja kayak gitu kan. Makanya tadi aku bilang ya batasan kita tuh developing gitu. Kita nggak bisa terus-terusan untuk ini juga, dan kita perlu tahu gitu ya bahwa ketika kita udah nyemplung tepat apa enggak gitu, itu kan makanya ada evaluasi di situ gitu. Cuma keputusanmu sekarang apa, coba kamu bikin list aja gitu ya, kayak kira-kira seperti ini, dan konsekuensinya yang mana, yang kamu lihat gitu ya, biasanya patokanku adalah yang mana, yang kira-kira kalau sekarang kamu ambil, atau kamu nggak ambil, misalnya kamu nggak ambil gitu ya, terus kamu nyesel banget, misalnya aku kayak gitu. Kayak misalnya ini pilihannya antara mau bisnis sendiri, mau atau misalnya gini, biasanya sih yang hubungannya sama art ya. Jadi kayak kamu jurusan apa sih? Aku animasi. Animasi, ya. Jadi antara kerja di kantoran sama kerja sendiri gitu ya? Independen ya? Ya kan? Ya. Jadi biasanya sih gitu sih. Kamu coba gitu ya cara kerja kamu lihat kalau misalnya kamu kerja independen sama kerja di kantoran, yang mana nih kalau misalnya kamu nggak coba, terus kamu ngerasain nyesel gitu. Jadi kamu cek titik rasa bersalahnya, yang tadi ya rasa bersalahnya, yang mana nih yang paling besar gitu. Dan kadang-kadang, tapi ini juga tergantung era ya, karena kalau misalnya apalagi kamu animasi gitu ya, berhubungan sama art itu, sama desain gitu. Itu kan sebenarnya sekarang kalaupun di kantor ada juga yang memang cukup fleksibel gitu ya, tapi ada juga secara independen ya. Kadang-kadang orang-orang, terutama orang-orang tua kita sih ya, agak gatel kalau misalnya ngeliat kita tuh nggak kerja di kantor, biasanya kan gitu ya. Jadi kayak rasanya bahwa kita nggak punya kerjaan gitu ya.
Nah, ini bisa kamu siasati sebenarnya, misalnya kalau kita freelance gitu ya. Kamu targetin freelance kamu tuh seperti apa. Jadi bukan berarti kamu freelance terus kamu diem-diem aja. Ini yang ternyata konsep yang salah nih. Aku juga baru tahu sih gitu, bahwa kalau misalnya kita freelance pun kita perlu targetin 1 bulan misalnya pendapatan kita harus seperti apa. Jadi develop juga kan gitu. Jadi biasanya orang tua kan melihat dari hasilnya aja kan gitu. Orang tua atau misalnya orang sekeliling kita gitu kan, melihatnya dari itu. Gitu sih. Tapi ya itu, balik lagi ke kamu. Yang mana yang kira-kira kalau misalnya kamu nggak coba sama sekali, itu kamu ngerasa bersalah atau kamu menyesal nantinya gitu. Karena ujung-ujungnya yang bisa kita ceritain nanti ya sama orang-orang sekitar kita atau sama anak cucu, biasanya kan itu ya, kayak dulu aku nyesel ternyata aku nggak kerja di kantor, kan jangan sampai kayak gitu kan. Kalau misalnya aku kerja di kantor itu misalnya gitu kan, nih belajar animasi ada desain, oh ternyata kalau desain tuh sekarang bisa develop kemana gitu kan. Nah itu kita perlu untuk belajar terus gitu ya, lihat kalau misalnya ada opportunity seperti apa, jangan sampai kita nyesel, intinya itu sih gitu. Oke. Thank you, Ci. Thank you. Kejawab ya tapi ya. Kejawab. Oke, thank you Cika Tenel abis Thank you. pertanyaannya. Sekarang next ada Ko Isantonio Tendrawan. Silakan Ko kalau pertanyaan. Oke, selamat siang Ci, Namo Buddhaya. Sorry tadi kalau pas Cici lagi sharing aku off cam karena posisi kan lagi di jalan lagi kerja juga. Jadi tapi dari tadi sih nyimak sih, dengerin gitu karena kan pakai headset juga. Dan mengenai boundaries ini sih menarik sih kalau aku bilang Ci ya. Menarik banget karena aku pun mengalami hal yang tadi seperti yang Cici bilang gitu loh. Yang Cici ceritain itu aku ngalamin sendiri. Maksudnya aku kan kebetulan kan sekarang sedang kuliah di sebuah kampus STAB di Jakarta. Oke. Jadi ada temenku itu dari, ya karena kita baru semester 3 sekarang, itu ada temenku yang aku bilang, aku nggak tahu ya Ci, antara gimana ya, antara dia mungkin kalau orang bilang bahasanya itu seperti tidak punya rasa malu untuk minta tolongnya atau bagaimana, tapi dari semester 1 itu saya alamin sampai sekarang. Sampai membuat saya ditegur sama dosen, sampai nilai saya juga sempat anjlok gara-gara dia. Nah, itu saya juga nggak tahu harus gimana lagi gitu ngatasin teman saya ini, karena dia seperti menjadikan saya ini perisai untuk menghadapi dosen gitu loh, Ci. Nah, kalau seperti itu bagaimana Ci cara kita untuk memberitahu ke orang itu untuk hello, ada batasannya loh untuk kamu mau minta tolong atau minta bantuan ini ada batasannya seperti itu. Gitu Contohnya apa sih yang buat kamu jadi kayak perisai ke dosen itu? Contoh konkretnya deh. Contoh konkretnya gini. Ini aku alamin di semester 2 kalau nggak salah. Waktu itu kan kita lagi UTS, posisinya lagi UTS. Nah, tiba-tiba teman saya ini kan ya karena satu wilayah ya, dia di Tangerang juga. Itu kita UTS dari jam 15.20 sampai jam 5. Oke. Nah, jam 5 itu udah terakhir lah, bisa dibilang udah terakhir. Nah, anak ini baru ibaratnya dia langsung WA saya di jam 6.15, satu jam setelah ujian berakhir. Dia nanya, kok ini gimana kok aku belum ujian kok, tolong kok bantuin ngomong kok ke dosennya. Nah, loh, saya jadi ibaratnya ya saya dijadikan tamengnya lah Ci, seperti itu. Ya, akhirnya ya udahlah. Memang saya juga orangnya tipenya nggak tega kalau misalnya ngelihat ada orang susah. Jadi saya coba bantu sebisa saya lah. Udah saya bantuin 1 kali, ya harusnya sih dia berterima kasih ya Ci ya. Bukan saya ngarepin, bukan saya mengharapkan dia terima kasih. Dia harusnya sadar, oh sudah dibantu lah ibaratnya sama si Koisan untuk ngomong nih. Saya bisa untuk ikut ujiannya walaupun
terlambat. Tapi belum selesai, Ci, ternyata, Ci. Belum selesai. Ternyata setelah saya udah coba omongkan ke dosen, dia telepon ke dosennya, dia telepon saya lagi, Ci. Kok bantuin jawab dong. Bantuin jawab. Gitu, Ci. Terus akhirnya kamu kasih juga? Sempat sih saya bilang gini ke dia. Dia bilang, saya dikasih waktu sampai jam 7.15 kok sama dosen untuk jawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu cuma ada 2, tapi satu pertanyaan ada 5 ibaratnya 5 anak lucu. Nah, saya bilang, kamu gini deh, itu kan waktu itu kalau nggak salah Mandarin. Ya udah, kan kamu nggak diawasin kan sama dosen. Udah pakai Google Translate, saya bilang gitu. Saya sih kasih opsinya pakai Google Translate sih. Karena waktu itu kan banyak teman-teman yang memang open book juga sih. Emang ujiannya open book dan bisa lewat internet. Kan bisa, maksudnya saya bilang, kamu bisa carilah di Google Translate, itu kan bisa gitu loh. Kenapa masih harus minta jawaban ke saya? Dia bilang, aduh ribet kok. Alasan lah, pokoknya banyak alasan lah, Ci, dia ngomongnya. Seperti itu. Gimana tuh, Ci, kalau kayak gitu, Ci, cara kita memberitahukan boundaries kepada anak inilah, Ci, seperti itu. Oke, menarik ya. Kalau misalnya tadi yang lain juga pada menyimak ya, kan sebenarnya di materi kita itu kita bahas soal bahwa batasan ini bisa jadi karakter kita. Jadi kelihatan ya bahwa ketika sudah batasan ini lewat, akhirnya orang juga merasa bahwa oh ternyata dia baik-baik aja ya kayak gitu. Akhirnya kayak akhirnya Isan merasa bahwa kok orang ini akhirnya ya itu tadi take it for granted kan. Kayak kok dia malah jadi ngandelin gua gitu. Kayak kok kayak nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa oh itu karakternya kamu gitu. Jadi itu dulu tuh yang perlu kita identifikasi dulu tuh gitu. Ternyata kita perlu lihat gitu ya bahwa oh ternyata memang benar gitu batasan ini yang akhirnya jadi identitas kita. Kalau misalnya batasan seperti ini tuh lewat, akhirnya kita merasa bahwa orang lain merasa bahwa oh ternyata dia digituin oke-oke aja tuh. Akhirnya ternyata karakternya dia oke-oke aja gitu. Tapi ternyata kamu kan nggak oke gitu kan. Ternyata kamu kan nggak nyaman. Ternyata kamu merasa bahwa itu bukan suatu hal yang nyaman gitu kan. Nah, berarti yang perlu di-develop sebenarnya bukannya dia punya batasan, tapi kamu yang perlu develop batasannya kamu. Isan, kamu perlu ngomong sih ke dia gitu bahwa yang namanya ujian adalah, dan ini sebenarnya kan batasan yang mendasar ya, ujian tuh punya pribadi. Terus kalau tadi batasan kamu misalnya kasihan gitu ya, kita perlu lihat gitu. Tadi salah satu caranya adalah kita harus saying no. Kita harus belajar untuk ngomong enggak. Kita harus belajar untuk bilang tidak. Ini kenapa penting? Karena ini baru kamu di tempat kuliah gitu ya. Tapi ini adalah simulasi nanti kamu di tempat kerja. Kalau misalnya nanti kamu di tempat kerja gitu ya, ini kan mungkin kamu sekarang sambil kerja gitu ya, tapi nanti misalnya kamu kerja di perusahaan atau misalnya kerja sama orang lain gitu ya, kamu yang kerjain, orang lain yang ngambil terus kerjaan kamu, terus kamu diminta tolong gitu, terus kamu iya terus, tapi yang dapat kredit tuh orang lain terus, emang kamu mau kayak gitu? Yang dapat pujian itu orang lain terus gitu kan, itu kan nggak mungkin gitu. Yang naik pangkat ternyata bukan kamu, yang ngerjain kamu tapi yang naik pangkat bukan kamu, kan nggak mungkin gitu kan. Pada akhirnya yang bisa bikin batasan ini sendiri ya kita gitu. Kita perlu ngomong ke orang itu bahwa ini nggak bisa gitu. Yang namanya ujian dikerjain sendiri. Gitu. Itu bangun karakter kita. Kita perlu cek lagi sih di kita gitu. Kayak gimana caranya kita ya perlu develop untuk kita bicara. Ada yang namanya bicara asertif. Jadi asertif ini bicara yang tidak harmful ke orang. Kita bukan berarti kita membahayakan orang lain, tapi kita juga tidak diam-diam aja gitu. Jadi ini di antara di tengah-tengah nih gitu. Kenapa? Karena ini ya itu tadi bikin kita jadi lebih tenang. Ini kan udah kelihatan bahwa kamu sendiri tuh nggak tenang gitu kan. Jadi kamu perlu lihat bahwa
kamu harus mulai dengan kamu menjelaskan dulu bahwa kamu nggak nyaman. Kamu bilang ke dia, gitu. Biasanya kalau bicara asertif itu kita mulai dengan I message gitu. Kita ngomong bahwa saya nggak nyaman nih kamu kayak gini, dan saya merasa bahwa ini tidak pantas gitu. Saya merasa bahwa ini bukan suatu hal yang pantas ketika ujian kamu saya yang kerjain, ketika kamu ada urusan sama dosen saya yang ngomong gitu. Itu bukan suatu hal yang pantas. Itu tidak benar gitu. Kamu harus bilang seperti itu. Dia harus belajar bilang seperti itu sih. Kalau misalnya enggak, ya nggak bisa. Kamu akan terus-menerus ya digituin sama dia gitu. Oke deh, thank you. Berarti secara garis besarnya kita harus sesekali ngomong tidak ya, Ci ya? Betul. Kalau kamu bilang enggak, satu kali kamu bilang enggak, dua kali bilang enggak, lama-lama dia kan jadi punya batasannya juga. Dia jadi bisa gitu untuk mempelajari bahwa oh ternyata si Ihsan udah nggak bisa nih diginiin gitu. Urusan dia nanti mau seperti itu ke orang lain, ya nggak apa-apa gitu. Orang lain lagi ya udah nanti, tapi kan yang penting kamunya udah ntar dulu gitu, nggak bisa. Siap. Oke deh. Katiana, terima kasih. Oke, thank you ya Ci atas jawabannya. Nama budaya. Ya. Thank you Ko Ihsan. Guys, karena keterbatasan waktu sebelum kita mulai lagi, jadi pertanyaan dari Devika ya? Itu adalah pertanyaan terakhir ya buat sesi Q&A ini. Jadi, halo Ciarta, aku mau tanya nih, gimana sih cara yang lebih tepat untuk mengetahui bandel seorang, terutama yang baru kita kenal, Ci? Hehe, thank you, Ci. Ya. Tanya sih, ngobrol. Tanya, terutama ngobrol sih ya. Kadang-kadang tuh gini, ngobrol yang ringan-ringan dulu awal-awal gitu. Kadang-kadang tuh kan kita nggak pernah tahu gitu ya value orang seperti apa. Terus kayak misalnya ngobrol-ngobrol hal-hal yang ringan-ringan kayak film dulu deh, film gitu. Film-film yang sekarang lagi in gitu ya, atau kayak lagi ngomongin film gitu ya. Kamu coba lihat dari sisi mana orang ini juga kayak melihat gitu ya, kayak oh ternyata dia bisa lihat dari sini ya, dia bisa lihat dari situ ya, kan akhirnya jadi memperkaya kamu kan. Kamu juga jadi tahu gitu kan gitu. Jadi nanti lama-lama dia juga bisa tahu gitu. Kamu juga bisa tahu orang itu seperti apa, ternyata dia juga orangnya kayak gimana, dia juga tahu kamu seperti apa gitu kan. Karena kalau misalnya nggak diomongin, nggak diobrolin, nah itu bisa panjang kemana-mana. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal itu tadi tuh ya, yang temanku yang habis baru cerita itu bicara soal misalnya milih pasangan gitu kan. Misalnya baru kenal terus habis itu belum ngobrol sama sekali gitu ya, terus habis itu mau nikah, ya nggak apa-apa sih itu pilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya menikah terus habis itu kayak nggak ngobrol, nggak tahu gitu ya, nggak tahu value-nya kayak apa, hal-hal seperti apa. Misalnya hal-hal yang kayak ini deh, kasus-kasus yang lagi in gitu ya, kayak apa ya, lu tau gak sih gitu ya, kayak itu ada yang lagi plagiat tuh, plagiat bikin apa, oh ternyata si rektornya plagiat misalnya gitu. Kan kamu jadi tahu kan, itu ternyata value-nya dia seperti apa gitu kan awal-awal gitu. Bawa-bawa topik-topik yang memang lagi rame lah gitu. Awal-awal gitu, tapi lama-lama kan bisa. Kalau udah dekat, udah tahu, baru bisa tuh kamu ngomongin juga gitu ya. Tapi biasanya sih kalau baru kenal pasti akan trial error lah ya. Pasti ada batasan-batasan tertentu yang oh ternyata gak cocok nih, oh ternyata beda nih gitu. Jadi itu juga perlu dipelajari sih. Gitu. Jawab. Oke, sudah mengerti Devika. Semoga membantu. Nah, guys, aduh thank you banget udah nanya-nanya nih sama Ciarta. Aku yakin ini bermanfaat banget ya bagi kita semua, apalagi seperti kita kaum milenial gitu kan.